Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal ya'zu billah. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia-Nya, hidayah-Nya, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka menjalankan sholat maghrib secara berjamaah dan juga dapat berkumpul di salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban seorang muslim, yaitu menuntut ilmu, di mana kita setiap pekan dari malam Sabtu yaitu membahas kitab Muharramat istihana biha katsirun minan nas. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan nikmat tersebut sehingga kita masih dapat melanjutkan pembahasan kita, di mana pembahasan kita sebelumnya yaitu tentang waslus sya'ri bisya'ri musta'ad li adami aw li ghairihi lirijali wan nisa', yaitu menyambung rambut palsu, baik itu dari rambut manusia maupun dari rambut jenisnya yang lain, ya, yaitu diperuntukkan bagi kaum lelaki dan wanita. Maka itu adalah bentuk daripada muharramat istihana biha katsirun minan nas, perkara yang diharamkan tetapi kebanyakan manusia menganggap remeh. Baik, adapun pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, kita masuk kepada
pembahasan tentang tasyabbuh ar-rijal bin nisa'i wan nisa' bil rijal fil libas awil kalami awil hayyi'ah. Tasyabbuh, apa tasyabbuh? Menyerupai. Jadi lelaki ar-rijal, lelaki itu menyerupai bin nisa, dengan wanita. Wan nisa bil rijal, dan adapun sebaliknya wanita dengan laki-laki. Jadi wanita yang menyerupai laki-laki. Fil libas, di dalam berpakaian, awil kalam, atau di dalam bentuk berbicara, awil hayyi'ah, atau dalam bentuk tampilan. Allah Azza wa Jalla melarang seorang lelaki itu bergaya dengan gaya wanita. Begitu juga dengan seorang wanita berpenampilan dengan seperti laki-laki. Di mana Allah menciptakan manusia itu dengan dua jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan keduanya itu memiliki persamaan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban, yaitu bentuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman dan juga beramal soleh. Maka itu tidak ada perbedaannya, sama. Tetapi keduanya itu ada yang dia itu harus dibedakan. Ya. Yang keduanya itu harus dibedakan dalam bentuk hal yang lain. Jadi Islam mengatur mulai dari persamaannya dua jenis ini dan juga perbedaan dua jenis ini. Jadi enggak semuanya harus sama. Di mana Allah menyebutkan firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha." Barang siapa yang dia mengerjakan amalan-amalan soleh, baik dari kaum lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan sedangkan mereka itu beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Akan tetapi secara takdir dan syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara laki-laki dan wanita. Sesungguhnya perbedaan mereka itu ada batasannya. Bukan semua dalam perbedaan, tetapi ada batasannya. Kalau beriman tetap sama. Kalau sholat juga tetap sama. Keyakinan juga tetap sama. Jadi bentuk ibadahnya tidak ada berbeda. Puasanya juga sama. Tetapi dalam bentuk yang ditentukan, maka itu berbeda. Apa diantaranya? Yaitu sifat. Seorang laki-laki memiliki sifat keberanian. Adapun seorang wanita, dia memiliki sifat ketakutan, cemas,
kekhawatiran, ya kan? Kemudian juga kalau wanita dia haid, kalau laki-laki haid nggak? Enggak, ya kan? Nah, kemudian juga dia hamil kalau wanita, kalau lelaki tidak. Kemudian laki-laki dia tidak melahirkan, kalau wanita dia melahirkan, dan wanita juga menyusui. Jadi ini ada perbedaannya. Begitu juga dengan tampilan, hayyi'ah, yaitu bentuk tampilan. Kalau tadi sifat, ya, kalau wanita dia lembut, ya kan, kelembutan, ya. Tapi kalau lelaki ketegasan. Nah itu ya. Tetapi kalau dari tampilan dia berbeda. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidaklah seperti dengan wanita. Maka sebagai orang yang beriman, kita wajib menerimanya dan meyakininya sebagai bentuk hikmah Allah tabaraka wa ta'ala dan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana Syekh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya, minal fitrati an yuhafidha ar-rajul ala rajulatihi allati khalaqahu Allah 'alaiha. Jadi fitrahnya bagi lelaki itu dia menjaga kelaki-lakiannya, yang dimana Allah telah menciptakan untuknya. Jadi ini adalah salah satu juga solusi bagaimana agar tidak terjadinya homoseksual, ya, agar tidak terjadinya homoseksual. Jadi di antara laki-laki fitrahnya itu dia harus menjaga kelelakiannya, ya, jangan sampai dia menjadi seperti seorang wanita. Kalau laki-laki dia sudah berubah atau ada ciri khas seperti wanita, maka dia lambat laun nanti akan menjadi bencong atau banci, ya. Maka Islam, ya, dia memberikan batasan pengajaran kepada kita, hendaknya kita menjadi laki-laki sejati. Ya, hakikatnya seorang lelaki itu apa yang harus dia lakukan. Jangan dia melakukan kesukaan seorang wanita. Lantas bagaimana dengan hobi masak? Apakah masak itu bagian daripada perbuatan wanita atau tidak? Tidak. Ya, jadi jangan pula nanti ada, ya kan, saudara kita, ikhwan kita hobi masak, dibilang pula dia udah mendekati wanita, dibilang pula dia bencong atau banci, ya. Jangan, karena ini bukan bagian daripada, ya, jenis, tidak bagian daripada jenis. Ya, masak itu untuk makan berarti kan, ya. Jadi nggak ada, kalau laki-laki pandai masak dia seperti wanita, tidak. Malah justru bagus kalau seorang suami yang pandai masak,
berarti dia bisa memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Walaupun dia mungkin nggak bisa memberikan emas, nggak bisa memberikan rumah, nggak bisa memberikan mobil, nggak bisa memberikan motor, tetapi karena dia pandai masak, maka istrinya pun bahagia. Dalam hatinya, Masya Allah, Alhamdulillah, anak tidak salah pilih suami. Dia pandai masak. Nah, jadi nggak ada ya di situ yang salah apabila laki-laki pandai memasak. Baik. Kemudian kata Syekh, wa in hafizal mar'atu an wathatiha allati khalaqa Allah 'alaiha. Dan wanita ya juga dia menjaga kewanitaannya yang dimana Allah yang telah menciptakan kepadanya. Jadi seorang wanita jangan dia tidak menjaga kewanitaannya, artinya itu sifatnya yang dia lembut menjadi garam. Baik. Oh, diikutinya gaya laki-laki, ya kan? Tetapi sekarang musibah, ya. Kemarin saya berselisih dengan seseorang, ternyata dia perempuan, dibentaknya pula saya tuh. Entah saya yang salah, entah dia, wallahu alam. Pas naik motor, dia rambutnya gonjes, saya juga nggak tahu, udah mau turun juga nih, anak orang nggak sopan banget nih, mau ditampar, tengok rupanya perempuan, rambutnya gonjes, tapi dia persis banget kayak laki-laki. Ini musibah, ya, ini adalah musibah. Seorang wanita yang sudah tidak menjaga ya kewanitaannya, mulai dari tampilannya, rambutnya, pakaiannya, dan suaranya, nggak ada bedanya, ya. Apalagi dia pakai jaket, jadi nggak kelihatan. Pas dekat, ini kayaknya bukan laki-laki, karena tangannya terlihat. Nah, akhirnya udahlah, biarkan aja. Ya, kalau dia laki-laki mungkin ada apa? Kenapa kamu bentak saya? Ya, padahal dia yang kencang bawa motor, dia yang mau nabrak. Nah, ini adalah musibah. Dan ini ya juga kemarin saya dapat informasi kalau di kota kita ternyata ada bentuk dari jaringan lesbi juga, dan juga jaringan gay, apa? Ya, kayak gitu. Jadi mereka itu digaji 70 juta. Ya, digaji 70 juta satu orang. Itu yang dia bisa memberikan faedah katanya. Memberikan manfaat. Ya, memberikan faedah, memberikan manfaat. Membuat suatu event di hotel, nanti mengundang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Dan ini ada, ya, ada di Pekanbaru. Bahkan dia salah satu bukan satu Riau, tapi ternyata satu Indonesia. Mulai dari Bali, Jakarta, ternyata dialah utusannya dari Belanda. Ya, bantuan dananya dari Belanda, kemudian dari Israel. Nah, ini ternyata adalah visi misi orang Israel atau Belanda, Australia, itu merusak bangsa Indonesia dengan adanya homoseksual dan lesbi. Bahkan juga ada di aplikasi,
ya, di aplikasi. Ini berbahaya buat anak-anak kita. Kalau main HP, ya, diperhatikan aplikasinya. Dan di situ kalau kita klik dan masuk ke dalamnya, nanti ada tawaran. Jadi ternyata ada singkat untuk menjadi orang kaya sekarang. Masuk komunitas mereka, yang nggak punya mobil nanti, ya, yang nggak punya rumah pun punya rumah. Yakin? Ini yang bicara kemarin kepada saya itu adalah LAM, panglimanya LAM. Apa panjangan LAM? Lembaga Adat Lain. Nah, jadi Bapak itu dia yang memberantas, dan bahkan ketika dia frontal dan terlihat sekali dia untuk memberantas itu, dia diancam mau dibunuh. Allahu Akbar. Ya, ini kalau ada orang ciri-ciri laki-laki menyerupai wanita ketika dinasihati, nah kemudian dia tidak terima, ini ciri-ciri lain. Tetapi katanya itu jumlah di Pekanbaru itu sudah banyak, dan diambil, ya, salah satu itu adalah antara anak SMP, SMA, kuliahan, dan pekerjaan. Jadi orang-orang yang dia dilihatnya nanti kekurangan ekonomi, ya, Allahu Akbar. Yang mudah-mudahan tempat tinggal kita Kota Pekanbaru dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini sudah menjadi berbahaya. Jadi kalau bisa kita sering-sering, ya, mengingatkan kepada anak-anak kita, ya, mengingatkan agar mereka mengetahui hakikatnya. Kalau dia laki-laki, dia seorang lelaki. Kalau dia perempuan, dia juga diberitahukan kalau dia hakikatnya seorang perempuan, dan dia harus bagaimana bentuknya seorang wanita. Kalau wanita, kalau laki-laki dia harus seperti laki-laki. Makanya kalau di desa jarang kita dapatkan, ya kan? Kenapa? Karena banyak aktivitas. Kalau di perkebunan mereka itu mungkin disibukkan, ya, kalau orang tuanya lagi dodos sawit, dia ikut nanti dodos, dia ikut manen. Jadi dapat dia kelakiannya, ya. Tapi kalau perempuan dia sibuk membantu ibunya masak, ya, atau menjahit, ya. Jadi itulah, ya, kalau di kota ini berbeda. Dan ini mereka memberikan 70 juta itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau dia profesinya udah ustadz, itu bahasanya mereka memberikan kebaikan, memberikan edukasi kebaikan. Bahkan yang megang jaringan yang di Pekanbaru ini, sekarang dia udah pergi ke Padang katanya. Itu dia bukan homoseksual dan bukan lesbi, tapi dia laki-laki normal, punya anak dan istri. Tapi karena dia diberikan tugas, ya, untuk menggerakkan jaringan itu, maka dia pun terus, ya, mengembangkan sampai adanya aplikasi, bahkan di FB, di Instagram, di berbagai macam itu ada grupnya. Allahu Akbar. Ya, ini berbahaya, ya, buat tempat tinggal kita sekarang ini. Dia menghancurkan, tapi dia tidak tinggal di
Pekanbaru, dia pergi ke Padang, ya, tapi anggotanya jaringannya sudah 5.000-an lebih, ya, 5.000. Itu di luar dari Jakarta, itu khusus Riau. Berapa banyak itu anak-anak yang dirusaknya. Apalagi yang sekarang ini ekonomi kan, ya, ekonomi sudah turun. Dengan itulah mereka berbagi, ya, jangan sampai kita nanti tergiur dengan tawaran seperti itu. Nah, jadi kata Syekh, wa hadza minal asbabi allati la tastaqimu hayatun nas illa biha. Inilah salah satu, ya, sebab mengapa kehidupan manusia itu tidak dapat berjalan dengan baik kecuali dengan menjaga fitrah, ya, menjaga fitrah. Jadi generasi hancurnya, ya, itu adalah karena tidak mengetahui hakikat dari fitrahnya. Fatusbihu rijal bin nisa wan nisa bil rijal huwa mukhalifatun lil fitrah. Ya, jadi seorang lelaki dia meniru wanita dan seorang wanita meniru lelaki, dan itulah bertentangan dengan fitrah. Wa fathi li abwabil fasadi wa isya'a li anhilali fil mujtama. Dan itu adalah pembuka pintu, ya, kerusakan serta menyebarkan kekurangan moral adab dalam bermasyarakat. Makanya kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang ini, mereka tuh kurang moral, ya, tidak beradab, ya, itu disebabkan mereka tidak memahami fitrahnya. Ya, kalau wanita, kalau terlihat dia itu kasar, berarti dia sudah tidak mengetahui fitrahnya, dia seorang wanita. Jadi jangan sampai anak kita kasar, ya, keras gitu. Usahakan dia lembut, ya. Wa hukmu hadzal amal syar'an huwa tahrim, dan hukum ini menurut Islam dia adalah dilarang. Jadi seorang lelaki meniru wanita, wanita meniru lelaki, maka ini dilarang. Wa idza warada fi nass syar'iyyun la'ana man yaqumu bi'amali fa inna dzalika yadullu ala tahrimihi. Apabila nas syar'i itu datang, ya, dan dia menyebutkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dilaknat, ya, maka itu fa inna dzalika yadullu ala tahrimihi, maka itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Wa qad jaa'a an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an. Kemudian bahwasanya datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, di mana itu secara marfu' langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'ana Rasulullah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang dia itu meniru perempuan, artinya seorang lelaki yang meniru perempuan.
wal mutasyabbihat minan nisa bil rijal, dan begitu juga seorang wanita yang dia meniru laki-laki. Jadi perbuatan ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya, kebanyakan orang menganggap itu adalah sepele. Jadi kita jangan menganggap ada tetangga kita yang seperti itu kita diam. Ya jangan. Karena ini bisa dampak kepada lingkungan, merusak. Ya disitulah timbul amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada di sekitar kita hal yang seperti itu, kita harus tegas, ya. Atau salon, ya, yang bekerja di situ laki tapi dia kemayu-kemayuan seperti perempuan. Nah, kita jangan bilang nggak apa-apa, itu hak dia itu. Nggak bisa. Ini udah menyangkut dengan ya lingkungan. Ya nanti bisa mempengaruhi anak kita. Ya bahkan juga bisa mempengaruhi kita. Kalau kita bertetangga. Tapi kalau nggak bertetangga, insya Allah nggak berpengaruh. Apalagi pas kita nggak ada uang, ya kan. Jumpa dengan dia nampaknya kita suntuk, udah berkerut kening nih kan, didekatinya, ya dikasihnya 70 juta, kemudian dia pura-pura mau belajar tahsin, kemudian juga dia pura-pura ya berbuat baik, lama-lama kita bisa terbawa, ya karena ini bisa menjangkit. Ya, bisa menjangkit. Nah, mungkin kita lanjutkan setelah adzan. Abdul.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, baik, kita lanjut. Jadi sebagaimana tadi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah al-mukhannathin min ar-rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Berperilaku ini arti bergaya, bersifat, terus apalagi berpenampilan. Wal mutarajjilati minan nisa, dan begitu juga yang dari kaum wanita yang meniru gayanya laki-laki. Jadi ini dilaknat. Hanya meniru. Mungkin dia kalau dia suka gini, kan, tangannya melambai-lambai, ya. Jadi dia ini dilaknat, ya. Jadi kalau kita laki-laki harus tunjukkan kita sebagai laki-laki, ya, laki-laki. Jangan kita berperilaku, bersifat seperti wanita. Tapi bagaimana kalau kita berlemah lembut kepada istri, kepada anak? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh, ya. Tapi jangan bergaya berlenggak-lenggok seperti wanita, ya. Nanti dia ditirunya, karena ayah ini cepat dia ditiru oleh anak. Kalau dia sudah dewasa, mungkin dia bisa komentar, ih, ayah gayanya kayak perempuan, kayak ibu, kayak mama, katanya. Tapi kalau dia masih kecil, dilihatnya ya nanti seperti itu, ya. Makanya kita sebagai ayah tunjukkan, ya, fitrahnya seorang lelaki. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan wat tashabbuh qad yakunu bil harakat was sakanat wal masyi. Jadi meniru orang lain itu terkadang dapat terwujud dalam bentuk gerakan, ya. Ada nggak kita pernah mengikuti gerakan orang? Kalau kita sudah akrab, dekat gitu, terkadang ada tanpa kita sadari. Kemudian ucapannya,
bahasanya itu juga terkadang kita ikuti gayanya, ya, gerakannya, ya, bahkan kalau dia punya badan kekar, kita pun juga terkadang ingin kekar, ya. Kalau dia tegak lurus seorang lelaki, kalau kita ikut bersahabat dengan dia, maka kita juga ingin seperti itu. Tapi kalau kita berteman dengan yang melambai-lambai tangannya, nanti kita juga akan terikut dengan cara lambai tangannya. Nah, itu dia. Makanya ini penting, ya, kita harus memahami fitrah. Kal ankhinat fil ajsami wat ta'nif fil kalami wal mashi. Ya, seperti perilakunya perempuan dalam penampilan, ya, dan perilakunya itu kalau perempuan, ya, tentu dia feminim, ya, berbicaranya lembut, ya, dan bergaya jalannya juga tenang, ya. Jadi ini dia. Jadi jangan kita meniru gaya wanita. Wa kadzalika la yajuz tashabbuh kulla minal jinsain bil akhar fil libas wala fima huwa min khasaisi. Demikian pula itu tidak dibolehkan bagi kedua jenis. Bagi kedua jenis itu maksudnya kaum lelaki tidak dibolehkan meniru, ya, berpakaiannya wanita, dan kaum wanita tidak dibolehkan berpakaiannya kaum lelaki, ya, baik itu dalam pengkhususan. Fala yajuz lirrajul an yalbasa al-qala'ida walal asawir walal khalakhila walal iqrab wa nahwiha. Nah, ini mungkin kita melihat di sekitar kita, ya. Fala yajuz artinya tidak dibolehkan bagi seorang pria yang dia al-qala'id, memakai anyal basal qala'id, yaitu memakai kalung, ya, memakai kalung, baik dia dari mentasi atau dari besi, ya, apalagi dari emas, maka ini tentu ini sangat dilarang. Nah, ini nggak boleh seorang pria itu mengenakan kalung, ya. Kemudian walal asawir, dan juga gelang. Jam ini gelang atau tidak? Tidak, ya. Ya, karena dia ada fungsinya bisa melihat waktu. Jadi kalau dia gelang saja tidak boleh. Tapi bagaimana kalau gelang gaharu? Kan ada itu kayu gaharu dibentuk bulat, ya, dijadikan gelang. Boleh nggak itu? Boleh, ya? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Nah, jadi gelang, ya, berarti gelang itu udah cenderungnya penggunaan seorang wanita, ya. Gelang cenderungnya yang dipakai seorang wanita. Jadi di zaman Rasulullah mereka nggak ada yang pakai gelang. Mau terbuat dari apa aja dia nggak ada. Tapi juga sama kayak jam, nggak ada. Tetapi di sini dijelaskan
ya, wal asawir, ya, berbentuk gelang. Nah, ada orang sekarang itu gelang itu tadi, entah dia dari kayak bentuk intan, dari kerang itu dibentuk bulat-bulat, nah, atau gelang gaharu jumlahnya 33, nanti habis sholat mereka berzikir, jadi tasbih, ya. Jadi dianggapnya itu adalah perkara hal yang dibolehkan. Padahal syariat tidak membolehkan. Walal khalakhila, dan juga gelang kaki, ya. Tapi ada, ini mungkin karena dia tidak mengetahui, ya, dia pengusaha emas, dia pergi ke Malaysia, dibawanya emas dari gelangnya, dari kalungnya, dari kakinya, ya. Jadi dia sampai di Malaysia itu nanti dia jual. Nah, ini udah menyalahin, emas pula lagi yang dia pakai. Sedangkan di luar dari emas tidak boleh, ini emas, ya. Maka ini adalah perkara yang dilarang, yang tidak dibolehkan. Maka kita yang sudah mengetahui, apabila ada teman atau saudara kita yang melakukan hal itu, diingatkan, ya. Itu bentuk daripada ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, tapi dengan ma'ruf, ya. Kemudian wal iqrar, yaitu anting. Ya, zaman sekarang anak-anak muda suka dia pakai anting. Keren, gaya katanya. Padahal itu adalah perkara yang dilarang. Dan itu orang Israel ketika turun di Bali, mereka sudah memakai kalung, gelang, kemudian bahkan anting. Itu ada tujuan, bukan hanya untuk gayaan, tapi dia memang untuk merusak generasi Indonesia. Ya, makanya kita, ya, harus memahami tujuan orang asing ke Indonesia bukan hanya sebatas jalan-jalan, bukan hanya sebatas berinvestasi, mau jadi investor, tetapi tujuan salah satunya adalah merusak generasi Indonesia. Mereka udah jelas-jelas, ya, Yahudi, yang sangat disayangkan. Beberapa kejadian itu ada di Bali, ya. Orang Israel bisa masuk dan bahkan melakukan kriminal, pembunuhan, berani dia. Kemudian masuk juga lagi Israel di Mentawai, ya, di Mentawai dia masuk. Orang itu kalau kita untuk berhadapan, satu orang Israel dengan 10 orang Indonesia, itu masih menang mereka. Jadi kalau mereka 100 orang, kita berapa? 1000. Kalau berhadapan, sparring gitu, ya, itu lawan kita 10, mereka 1. Kalau mereka 10, kita 100. Itu belum tentu kita bisa mengalahkan mereka. Mereka datang ke sini memang bukan membantu ekonomi, tetapi punya visi dan misi. Jadi jangan pernah bangga ketika kita didatangi orang asing yang dia mau berinvestasi, menjadi investor, kalau dia tidak taat kepada Allah dan tidak memahami sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkan mereka. Hati-hati, ya, hati-hati.
Kemudian kata Syekh, kama huwa muntasyir 'inda asnafil hadiyyin wal khanafis wa nahwum, seperti yang umumnya di kalangan kaum yang dia antara laki-laki dan perempuan, apa namanya itu? Laki-laki dan bilang laki-laki bukan, dibilang perempuan juga bukan. Apa dia namanya? Banci, gay. Kalau gay laki-laki dengan laki-laki, ya. Jadi mereka ini ya punya tujuan juga, ya, salah satu untuk merusak generasi. Wa kadzalika la yajuz, dan demikian itu tidak dibolehkan, ya, lil mar'a an talbis ma ikhtasas rajul yalbasu. Jadi tidak boleh seorang wanita memakai pakaian yang dipakai seorang lelaki, ya, min taubin au qamis wa nahum, seperti mungkin pakaian komis, ya, kemeja. Sekarang cewek udah pakai pula kemeja Jokowi, ya kan? Pak Jokowi laki-laki perempuan? Laki-laki. Tapi yang pakai siapa sekarang? Perempuan. Kemejanya ya dipakai oleh kaum perempuan banyaknya. Anak-anak muda sekarang ngetren, yang tadi penggemar Pak Jokowi, wallahu alam, atau karena dia suka dengan baju kemejanya, ya. Jadi ini adalah bentuk daripada penyimpangan, la yajuz. Bal yajibu an tukhalifahu fil hayyati wa tafsili wal lam. Maka sebaliknya, ia harus berbeda, ya, dari pakaian pria, ya, dalam gaya dan juga warna. Wad dalil ala wujubi mukhalifati kullil jinsain li akhar fil libas, ya, bukti kewajiban setiap jenis untuk berbeda satu sama lain dalam berpakaian, ma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, di mana yang datang dari hadis, ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi SAW menyebutkan, la'anallahu rajul yalbasul libasatal mar'ah. Allah melaknat. Kalau tadi kan dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melaknat lelaki yang meniru wanita meniru lelaki. Nah, sekarang hadis dari Abi Hurairah, dan Rasulullah SAW langsung menyampaikan, la'anallahu rajul yalbasu libasatal mar'ah. Seorang lelaki, ya, Allah laknat dianya yang memakai pakaian wanita. Ya, jadi ada nggak ya seorang lelaki memakai pakaian wanita? Ada, walaupun itu tidak banyak. Wal mar'atu talbasu libsatar rajul, dan sebaliknya seorang wanita yang memakai pakaian lelaki, maka Allah tabaraka wa ta'ala melaknatnya. Allah musta'an. Ya, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dari perkara yang diharamkan dan yang dianggap sepele kebanyakan manusia. Nakhtatim darsana bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.